Pelajaran hari ini tentang teks cerpen. Assalamualaikum anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semangat ya untuk mengikuti pelajaran bahasa Indonesia hari ini. Sekarang kita akan mempelajari teks cerpen. Pengertian cerpen menurut para ahli. 1. Menurut J.S. Badudu. Menurut J.S. Badudu, cerpen adalah kisah cerita pendek yang berfokus dan berkonsentrasi pada satu peristiwa kejadian yang hanya mengisahkan satu tokoh cerita saja. Dan kedua, menurut ahli Aho KH, cerpen adalah merupakan prosa pendek di mana kisah ceritanya ditulis secara fiksi dan fantasi. Yang ketiga, menurut para ahli yaitu Henry, cerpen adalah merupakan cerita pendek yang ditulis secara singkat dan pendek. Ciri-ciri teks cerpen yaitu 1. Cerpen biasanya terdiri dari 1.600 hingga 10.000 kata yang memerlukan waktu untuk membacanya, sekitar 10 atau 30 menit. Yang kedua, cerpen memiliki cerita yang lebih ringkas dan fokus pada satu subjek atau tema. Yang ketiga, yaitu diksi. Diksi pada cerpen biasanya juga menggunakan diksi yang lebih sederhana atau mudah dipahami. Nah, itulah ciri-ciri cerpen. Sejauh ini, apakah semuanya sudah jelas? Cerpen dibangun oleh 2 unsur, yaitu 1 unsur intrinsik dan 1 lagi unsur ekstrinsik. Unsur-unsur intrinsik cerpen: 1. Tema, 2. Alur atau disebut plot, ketiga setting atau latar, yang keempat tokoh dan watak, yang kelima sudut pandang atau point of view, yang keenam amanat. 1. Tema. Tema bersifat lebih umum untuk mendahulukan cerita yang ingin diangkat. Contoh, persahabatan, kisah cinta, perjuangan seorang ibu, dan lain sebagainya. Yang kedua, alur atau plot, yaitu urutan peristiwa atau jalan cerita pada sebuah cerpen. Berapa jenis alur cerita, yaitu alur maju atau alur mundur dan campuran. Yang ketiga, setting atau latar. Setting merupakan penjelasan mengenai latar tempat, waktu, dan suasana yang terdiri dalam cerpen tersebut. Yang selanjutnya, tokoh atau watak, yaitu gambaran sifat dari para pemeran yang diceritakan dalam sebuah cerpen. Tokoh terdiri dari 3 jenis, yaitu tokoh protagonis, yaitu seorang yang baik. Yang kedua, antagonis, yaitu seorang jahat, dan ketiga tritagonis, yaitu seorang yang netral. Sudut pandang, yaitu point of view, yaitu cara pandang pengarang pada saat menceritakan kisah pada sebuah cerpen. Sudut pandang dibagi menjadi 2 bentuk, yaitu sudut pandang orang pertama yang terdiri dari pelaku utama, yaitu aku, yaitu merupakan tokoh utama, dan pelaku sampingan, yaitu aku menceritakan orang lain. Sedangkan sudut pandang orang ketiga terdiri dari serba tahu, yaitu dia menjadi tokoh utama, dan pengamat, dia menceritakan orang lain. Nah, yang terakhir yaitu amanat, yaitu pesan moral atau pelajaran yang disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Pesan moral yang disampaikan biasanya dalam bentuk tersirat atau disebut dengan eksplisit, dan kedua ya disebut dengan tersurat, yaitu semacam implisit. Nah, yang selanjutnya unsur-unsur ekstrinsik, unsur yang berasal dari luar untuk membangun sebuah cerpen. Nah, terdiri dari 3.
Satu, latar belakang dari pengarang. Yang kedua, latar belakang dari masyarakat. Yang ketiga, kondisi psikologis pengarang. Nah, kalau dari latar belakang dari pengarang, biasanya latar belakang pada kisah cerpen berasal dari pengalaman pribadi pengarangnya. Kalau latar belakang dari masyarakat ini akan membantu berlangsungnya jalan cerita dan mempengaruhi isi ceritanya juga. Yang penjelasan dari psikologis pengarang yaitu kondisi psikologis berupa keadaan senang, sedih, suka, dan duka yang mempengaruhi mood penulis saat membuat sebuah cerita. Setelah mempelajari materi di atas, silakan mencari cerita pendek yang berjudul Papa Pemberantas Korupsi karya Muhammad Reza Harahap, dan tentukanlah pesan atau pelajaran penting dari cerpen Bapak Pembantu Korupsi. Nah, itulah materi yang disampaikan pagi ini. Nah, Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.